Baik, sekarang kita bahas iklan manual. Yang tadi sebelumnya penjelasan tentang iklan otomatis. Kali ini iklannya kita gunakan yang manual ya. Baik, untuk teman-teman sekalian, perbedaannya kenapa saya buka dua tampilan, yang satu dari handphone, yang satu dari browser. Karena browser itu tampilannya lebih tampilan menunya lebih banyak, fitur-fiturnya mudah diakses, lalu banyak informasi yang disampaikan, informatif ya, banyak info produk-produk yang kalah saing, sering teratas, atau yang biasa-biasa aja nilainya, nilai tampilannya seberapa banyak. Lalu ada saran-saran, iklan wawasan. Nah, itu lebih lengkap jika kalian lihat di browser. Kalau tampilan di handphone biasanya kita gunakan untuk transaksi, menerima transaksi, request pick up kurir ya, baik itu kurir GoSend, Grab, atau kurir konvensional seperti Si Cepat, Wahana, dan lain-lain. Dan kita bisa juga chatting. Biasanya saya suka chatting lebih sering di handphone dibandingkan di browser. Oke. Voucher cashback, bebas ongkir, browser chat itu biasanya lebih informatif, lebih user friendly itu di browser ya. Tapi ada kalanya saya juga menggunakan broadcast chatnya di handphone ya. Baik, cara menggunakan iklan manual saya akan tunjukkan. Tapi yang akan saya kasih penjelasan untuk iklan manual, yang pertama kita akan nanti kita akan sharing masalah bid ya, nilai harga klik yang akan kita setting. Nah, terus produk apa saja yang kita akan iklankan. Nah, untuk informasi, sebelumnya minggu lalu memang penjualan saya sedikit ya, karena memang minggu lalu itu pengiriman ke langganan tuh lebih banyak dibandingkan dari dari Tokopedia. Kenapa? Karena saya sengaja stoknya di nol kan, karena stok yang ready itu saya alokasikan ke perusahaan-perusahaan yang biasanya ngordernya banyak ya, sekitar 500 item gitu kan, 500 kuantitinya 500, kuantitinya 300 tuh saya kirim barangnya gitu. Oke, jadi kalian lihat di sebelah kanan untuk tampilan handphone. Di sini ada 3 memang yang aktif. Nah, karena Top Ads iklan manualnya belum diaktifin kan, jadi muncul informasinya cuma 3, voucher toko, kupon produk, broadcast chat. Nanti kalau kita aktifkan iklan manual, dia akan muncul di sini Top Ads juga nih. Jadi ada 4 ya. Sekarang kita ke bagian ini. Karena saya lebih familiar untuk setting Top Ads manual di handphone, kita ke handphone ya. Nanti kita lihat performanya di browser. Kita klik bagian Top Ads, iklan produk. Kita klik hari ini yang tadi ya masih. Nah, perbedaannya itu ada di bagian. Oke, jadi kita bahas dulu. Kalian kalau punya banyak produk yang berbeda-beda ukuran dan berbeda-beda tipe, kalian bisa bikin grup ya. Contohnya saya bikin kardus polos double wall ini. Nah, ini kardus polos double wall memang kardusnya tebel-tebel. Ada yang kardusnya tipis, itu saya kasih kardus namanya kardus besar single wall gitu. Jadi grup itu memang untuk supaya kita lebih supaya kita lebih rapi mengalokasikan iklan apa saja yang
akan dimasuk produk apa saja yang akan diiklankan gitu. Oke, yang pertama-tama kita akan set dulu produk-produk yang ready. Kita update stok, karena saya sengaja stoknya di nolin yang tadi saya bilang, karena memang ada pengiriman barang lagi intens bulan ini, hampir 2000 lembar saya kirimnya. Ada seminggu 3 sampai 4 kali saya kirim. Ada dari Senin, Selasa, Rabu itu saya ngirim barang terus pakai mobil sekitar 500 lembar, 400 lembar gitu. Jadi tokonya tetap aktif, tapi saya tidak aktifkan GoSend dan Grab. Cuma si cepat aja saya aktifkan. Kenapa? Karena GoSend dan Grab itu instan kurir. Jadi kita harus buru-buru packing, lalu kita kirim barangnya, kita request pick up, nanti Gojek datang gitu. Jadi biasanya yang milih GoSend dan Grab itu mereka harus sampai barangnya di hari pembelian yang sama. Oke, produk yang aktif itu baru ada 2, tapi sebenarnya ada banyak saya mau aktifin. Oke, kita aktifin yang di nonaktif. Kita aktifkan yang ini. Ini stok lagi ada 100. Kita simpan. Lalu ini ada sekitar 70. Kita aktifkan. Lalu ini, sorry kayaknya tadi saya salah ya, ini nggak ada barangnya, kita nonaktifkan. Lalu barangnya ini ada lembar stok. Stoknya ada 70 sekarang. Nah ini ada 100. Kita aktifkan 60 cm. Nah ini kita aktifkan. Oke, jadi yang aktif itu sekarang ada 9, dan saya nggak mau ngaktifin ini bubble wrap, iklan saya nggak mau iklankan, dan saya nggak mau iklankan lakban, dan saya nggak mau iklankan tali plastik. Yang lain-lainnya kita akan iklankan. Oke, masuk ke lainnya, lalu pilih iklan dan promosi, setelah pilih top ads, iklan produk. Jika kalian ingin menonaktifkan produk yang ada di dalam grup, kalian tinggal klik 3 titik ini, lalu kalian pilih nonaktifkan. Oke, sekarang kita cari kardus-kardus yang sudah kita update stoknya. Kita cek di sini kardus besar single wall ada apa barangnya. Kayaknya nggak ada. Yang ini bukan yang ini kayaknya ya. Coba kita cek yang dihapus. Oh, ini dihapus dari iklan otomatis. Kardus B series. Nah, oke. Nah, ini belum saya update stoknya. Saya lupa ya. Coba kita ke bagian Google Chrome. Kita lihat daftar produk. Kita cek yang aktif yang mana ya. Kardus packing 1 play.
di Naplas. Oke, ini dia barangnya. Kita akan aktifkan produk yang ini. Nah, saya kasih sampel satu dulu ya. Lalu kita kasih enable bagian sininya. Oke. Nah, biaya iklan dasar ini mempengaruhi jumlah produk yang kalian tampilkan. Nah, ini juga nih harus tampil. Ini tampil. Jadi ada 2. Ini nggak usah. Ini nggak usah. Jadi sini ada 2 yang tampil. Yang akan kita iklankan ada 2. Nah, kalian penting untuk mengetahui biaya iklan dasar yang kalian terapkan ya. Saya defaultnya itu saya kasih 500. Nah, ini rekomendasi dari Tokopedia adalah 300 perak. 300 perak itu terlalu kecil ya, jadi saya maunya 500 saja biar tampilnya tuh lebih teratas dibanding yang lain. Tapi itu untuk rekomendasi hari ini. Kalau besok kompetitor yang lain naikkan bidnya menjadi 650 atau 700 ya, pasti di toko kita akan diberitahu rekomendasi harga biaya iklan per klik yang baru nanti. Oke, sekarang kita masih 500. Kita lanjutkan ya. Anggaran hariannya kalau 500 itu minimal 20.000. Oke, kalian ketik tanda pensil yang di sini 20.000. Nah, lalu apalagi kata kunci. Oke, kata kunci di sini penting ya. Saya selalu mengaktifkan kata kunci. Kata kunci yang dipilih yang luas dan spesifik. Spesifik artinya di judul yang Anda terapkan itu ada kata-kata tersebut gitu. Nah, contohnya di Naplas, pencarian spesifik, karena memang saya tambahin di sini kardus bekas packing di Naplas. Di Naplasnya harus ada. Nah, kalau ada kardus bekas, kalian juga harus tambahkan kata kunci kardus bekas dengan tipenya spesifik. Jadi spesifik itu kata-kata yang ada di judul. Kalau misalnya luas, kalau luas itu pencarian luas itu artinya kalau pembeli ngetiknya kardus besar produk kita nih, yang ini kita kasih kata kuncinya kardus besar. Nah, ini pencarian luas. Nah, maka otomatis barang Anda ikut tampil juga gitu ya. Tapi ingat, kalian tuh tesnya itu besok atau kira-kira 4 sampai 6 jam kalian tes ya. Kalau baru-baru algoritmanya biasanya belum begitu jalan dengan baik ya. Oke, itu penjelasan pencarian luas dan pencarian spesifik. Oke. Nah, kata kunci negatif juga mempengaruhi untuk istilahnya penggunaan kredit kita tuh terpakai atau enggak. Nah, kardus bekas pencarian spesifik itu sengaja saya masukkan di kata kunci negatif, yang jika dicari oleh pembeli kardus bekas pembeli itu mengetik di bagian pencarian Tokopedia. Nah, otomatis
produk kita kan terlihat juga. Nah, itu pada saat diklik itu kita tidak kena biaya, makanya saya masukin kata kunci negatif gitu. Kata kunci spesifik itu untuk mendukung produk itu supaya bisa tampil pada halaman pencariannya Tokopedia. Oke, itu kata kunci negatif. Mudah-mudahan kalian bisa pahami kata kunci ini sangat penting. Jadi kalian harus terapkan pada produk-produk kalian ya. Contohnya kalian beli air minum, kalian jual air galon aqua, air galon le mineral. Nah, itu kata kunci spesifiknya air galon. Kalau judulnya air galon aqua, air galon le mineral, itu air galon itu kalian setnya di pencarian spesifik gitu. Kalau pencarian luasnya kalian tambahinnya air mineral, karena air mineral di judulnya kan nggak ada, kalian tambahkan. Jadi kalau orang-orang kita tuh menganggap diri kita pembeli mau beli air minum gitu, jadi kalau kita ketiknya air minum atau air mineral, agar produk kita muncul ya kita harus set ke pencarian luas walaupun tidak ada di judul. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau pembeli mengetik kata-kata yang tidak sesuai judul, itu barang kita akan tetap tampil di pencarian luas kalau kita pakai metode pencarian luas. Oke, saya harapkan kata kunci ini kalian bisa pahami dengan baik. Kalian akan mengerti. Biasanya sih kalau sudah ngotak-ngatik iklan Top Ads ini, kalian harus monitoring tiap hari, itu pasti akan mengerti algoritma kayak apa gitu, terutama biaya iklan dasar yang bisa mempengaruhi produk kalian tampil walaupun tidak dicari. Oke, makin besar biaya iklan dasar yang Anda terapkan, tampil produk Anda itu akan lebih optimal gitu ya, dibanding pesaing Anda yang mengalokasikan biaya iklan dasarnya kurang dari Anda gitu ya. Oke, jika ada pertanyaan kalian bisa komen di bagian kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih bermanfaat kepada seller-seller baru ya, yang ingin berkembang tokonya, yang ingin buru-buru bisa ada pembeli gitu ya, bisa goal, bisa pecah telur gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.